Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Amma ba'd. Sahabat kalam hati dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah sholat, qiyamul lail, kemudian sedekah, kemudian membaca Al-Quran. Alhamdulillah, yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung, akhirul zaman, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, sahabat kalam hati yang dirahmati Allah, berbicara tentang mencintai Al-Quran. Cinta itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Maka cinta itu butuh aktualisasi, cinta itu butuh aplikasi, dan cinta butuh pembuktian. Maka kalau ada orang cinta, saya cinta kepada orang tua, berarti harus ada aplikasi pembuktian cinta itu kepada orang tua. Saya cinta kepada seorang guru, maka harus ada aplikasi bagaimana kita itu wujud mencintai seorang guru. Ketika kita cinta kepada seseorang yang lawan jenis, yang itu tidak mahramnya atau bukan mahramnya, itu adalah bagian daripada cinta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta itu harus diatur dan harus dimanajemen oleh manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia dimanajemen oleh cinta. Sehingga cinta itu bisa membawa dampak yang positif. Sehingga cinta itu dibawa kepada arah yang kebaikan. Sehingga cinta itu tidak terbawa kepada hal-hal yang negatif. Sahabat kalam hati yang dirahmati Allah, mencintai Al-Quran juga demikian. Kita, kalaupun ada 10 orang, ditanya apakah Anda cinta kepada Al-Quran, semuanya akan mengatakan cinta. Tapi pertanyaannya adalah, apa bukti cinta kita terhadap Al-Quran? Apa bukti cinta kita terhadap kalamullah, kitab Allah, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Apalagi pada saat bulan Ramadan ada peristiwa An-Nuzulul Quran. An-Nuzul itu artinya adalah turun, Al-Quran itu adalah kitab Allah. Jadi pada saat bulan Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita belajar mencintai Al-Quran. Memang harus kita paksakan untuk mencintai Al-Quran. Karena kalau kita tidak paksakan untuk mencintai Al-Quran, maka selamanya kita tidak akan cinta terhadap Al-Quran. Apa yang membuat kita cinta terhadap Al-Quran? Sedikitnya ada 3 hal. Yang pertama, Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang pertama turun, sebagian ulama muktabar, pertama kali ayat yang turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhan. Tentu membaca ini banyak. Akan tetapi yang paling penting dari hal-hal semua yang kita baca itu adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini adalah yang pertama kita pelajari dulu waktu kita masih kecil. Al-Quran ini kita masih di TPQ, diajarkan tentang tajwid, diajarkan tentang metode tilawati, qiraati, dan lain sebagainya. Ada metode Iqra'. Itu fungsinya adalah bagaimana kita dalam perjalanan hidup kita tidak boleh lepas daripada Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an aw li ashabihi. Katanya Nabi, orang-orang yang membaca Al-Quran
itu nanti pada saat di hari kiamat dia akan didatangi oleh Al-Quran itu sebagai penolong daripada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian sahabat kalam hati dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran itu berpahala. Satu huruf itu 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Tidak, hitungannya tidak alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan semuanya total kita akan mendapat 30 kebaikan. Maka mumpung bulan Ramadan dan momennya tepat turunnya Al-Quran, maka belajar kita untuk mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, tilawatil Quran. Tentu stepnya lebih tinggi lagi. Ketika seseorang bisa membaca, kemudian kita ada istiqomah membaca, maka step yang kedua adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu tidak hanya membaca, tapi dia merenungi, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, anak-anakku sekalian bisa, kalau tidak bisa ngaji, bisa lihat di YouTube. Misalnya kita mendengarkan Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha. Kemudian ada seorang ahli tafsir yang ada di Indonesia yang menyusun tafsir Al-Misbah. Namanya adalah Prof. Dr. Al-Habib Quraisy Shihab. Itu beliau juga ahli tafsir dan orang Indonesia asli. Dan kita semuanya serba digital, kita cari di dalam internet itu sudah banyak. Yang kedua adalah memahami dan melihat tafsir-tafsir daripada Al-Quran. Yang ketiga adalah hafidhul Quran. Kalau sudah ada tahap yang kedua memahami Al-Quran, yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Ada beberapa YouTuber yang mengatakan menghafal Al-Quran itu tidak wajib dan buat apa. Tentu itu adalah bagian daripada yang tidak benar. Dan yang benar adalah bagaimana kita menghafal Al-Quran itu sendiri. Baik, anak-anak, dari materi yang Pak Haris sampaikan tadi, Pak Haris ingin memberikan tantangan kepada kalian untuk menulis satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, satu ayat plus terjemahnya, sekaligus penjelasannya. Ayat ini tentu ada andalan dari kalian, ada untuk moto kalian dalam kehidupan kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.